Bab 341, Satu masalah terpecahkan. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Hong Guanji tidak punya pilihan selain mempercayai Xiao Tian. Dia hanya berharap Xiao Tian benar-benar menepati janjinya setelah dia mengalihkan setengah kepemilikan perusahaannya kepada Xiao Tian. Karena Xiao Tian membutuhkan Hong Guanji untuk membersihkan namanya, Xiao Tian segera berkata, "Sekarang, mari kita ganti topik. Saya ingin Anda memberitahu semua orang bahwa orang dalam video itu bukanlah saya dan Yun Xin Er. Itu orang lain dan Anda sudah mengedit videonya. Aku akan merekamnya. Kamu pasti setuju kan?" Li Wen juga ingin dia melakukan hal yang sama, jadi Hong Guanji tidak mempermasalahkannya. Tak lama kemudian, mereka membuat video di mana Hong Guanji menjelaskan semuanya. Tentu saja Xiao Tian segera mempostingnya di internet karena dengan ini akan menghapus reputasi buruk dirinya dan Yun Xin Er. Dan seperti video skandal Xiao Tian, video di mana Hong Guanji menjelaskan semuanya langsung menyebar ke seluruh China. Ketika semua orang mengetahui bahwa orang dalam video itu bukanlah Xiao Tian dan Yun Xin Er, satu demi satu mereka merasa bersalah karena menjelek-jelekkan Xiao Tian dan Yun Xin Er. Penggemar Yun Xin Er yang sangat membenci Xiao Tian setelah menonton video skandal tersebut mulai menyesali perbuatannya. Sebenarnya mereka ingin berdemonstrasi di depan perusahaan Xiao Tian, tetapi karena semuanya sudah dijelaskan, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun, para reporter masih mencari Xiao Tian dan Yun Xin Er. Para wartawan ingin mengetahui pendapat mereka tentang video mereka. Setelah Xiao Tian memposting videonya di internet, dia dan yang lainnya pergi. Dia tidak ingin tinggal di rumah Hong Guanji lebih lama lagi karena dia merasa mual saat melihat wajah Hong Jun. Tanda hubung 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 tanda hubung. Li Entertainment, kantor Li Wen. Saat ini, Li Wen sedang berdiri di balik jendela sambil memandangi keindahan Shanghai. Tapi karena dia punya masalah, pemandangan indah itu tampak biasa saja di matanya. Dia masih marah atas apa yang telah dilakukan Hong Jun terhadap perusahaannya. Dia hanya tidak menyangka Hong Jun berani menimbulkan masalah padanya. Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu. Li Wen segera berkata, "Masuk." Bing Zhan segera memasuki kantor setelah Li Wen memberinya izin. "Tuan, saya punya berita tentang keluarga Hong." Saat ini, Li Wen masih memandangi kota Shanghai. Dia tidak repot-repot berbalik dan melihat ke arah Bing Zhan. "Apa itu?" CEO Xiao Tian menyuruh Hong Jun dan Shen minum afrodisiak. Lalu dia merekam video mereka melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan mempostingnya di internet. Bing Zhan berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setelah itu, CEO Xiao Tian, Nona Lan Ruoxi dan bawahannya pergi ke rumah keluarga Hong. Apakah begitu? Li Wen tidak terkejut Xiao Tian melakukan hal seperti itu. Dari ekspresi Xiao Tian saat Xiao Tian memukuli Hong Jun, Li Wen mengerti bahwa Xiao Tian tidak takut pada keluarga Hong. Li Wen hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dari keluarga kelas menengah berani menimbulkan masalah pada keluarga kelas atas. CEO Xiao Tian juga memposting video lain di internet. Dalam video tersebut, Hong Guanji menjelaskan semuanya, sehingga reputasi Nona Yun Xin Er perlahan kembali ke reputasi sebelumnya. Sebenarnya Bing Zhan juga kaget saat Xiao Tian berani menimbulkan masalah pada keluarga kelas atas. Tak hanya itu, Xiao Tian bahkan masih muda dan keluarganya juga menjadi keluarga kelas menengah belum lama ini. "Kamu bisa pergi sekarang," kata Li Wen. Kemudian Bing Zhan meninggalkan kantor Li Wen. Tanda hubung 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 tanda hubung. Ketika Xiao Tian pergi ke rumah Lin Xingxue untuk menjelaskan bahwa itu adalah video palsu, Lin Xingxue tidak mempercayai kata-katanya. Lin Xingxue tahu bahwa itu adalah Xiao Tian. Hal ini membuat Xiao Tian kecewa. Dia mencoba banyak cara untuk berbaikan dengannya, tapi dia selalu mengabaikannya. Lin Xingxue jarang menjawabnya dan hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang membuatnya semakin tertekan adalah Feng Yu sekarang sangat membencinya karena menyakiti perasaan ibunya. Hal serupa juga terjadi ketika ia mencoba menjelaskan semuanya kepada ibu dan bibinya. Mereka tidak mempercayai perkataannya dan masih marah padanya. Seperti apa yang dilakukan Lin Xingxue padanya, Ye Xueyin dan Ye Qingyu juga mengabaikan Xiao Tian dan berpura-pura seolah dia ada di udara.
Hal ini membuat Xiao Tian memutuskan untuk pergi ke rumah Liu Ning. Saat itu, hanya si Fei dan Liu Ning yang bisa memahaminya. Ketika Xiao Tian menjelaskan semuanya kepada Liu Ning dan si Fei tentang video tersebut, mereka juga tidak mempercayai kata-katanya. Xiao Tian tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang di video itu adalah dia. Dia tiba-tiba mengira itu karena mereka sangat mengenalnya. Karena sudah jam 9 malam, Xiao Tian memutuskan untuk pulang. Saat dia melangkah ke ruang tamu, dia menghela nafas sedih saat melihat ibu dan bibinya mengabaikannya dan terus menonton TV. Biasanya ibunya akan langsung berlari dan melompat ke pelukannya setiap kali sampai di rumah. Dulu, Xiao Tian mengira tidak ada yang istimewa darinya, tapi sekarang dia mengerti bahwa itu adalah kenangan yang indah. Dia sangat merindukannya. Dia ingin ibunya melompat ke pelukannya lagi, tapi dia tahu ibunya tidak akan melakukan itu. Ketika Xiao Tian berada di samping ibu dan bibinya, dia meletakkan kue itu di atas meja. Karena ibu dan bibinya sangat menyukai kue, dia membelinya sebelum pulang. Xiao Tian berharap mereka akan berbicara dengannya setelah dia membeli kue. Namun usahanya sia-sia karena tidak dihiraukan oleh ibu dan bibinya. Xiao Tian duduk di sofa dan mencoba berbaikan dengan mereka tetapi mereka tetap mengabaikannya. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak Xiao Tian tiba di rumah. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, Xiao Tian bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Karena ibu dan bibinya tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya, Xiao Tian pergi ke halaman belakang untuk berlatih bela diri lagi. Dia akan menggunakan waktu luangnya untuk membuatnya semakin kuat sehingga dia bisa melindungi mereka di masa depan. Xiao Tian berlatih bela diri hingga pukul 23 sebelum akhirnya mandi dan berbaring di tempat tidur. Sekali lagi, dia sedih ketika menyadari bahwa dia sendirian di kamarnya. Sejak skandal tentang Xiao Tian dan Yun Xin Er, Ye Xueyin dan Ye Qingyu tidak pernah tidur di kamarnya lagi. Xiao Tian terbiasa tidur dengan ibu dan bibinya setiap malam. Itu sebabnya dia merasa ada yang tidak beres saat dia tidur di kamarnya sendirian. Sejak Xiao Tian bertengkar dengan ibu dan bibinya selalu tidur di kamar Ye Xueyin. Sebenarnya Xiao Tian ingin tidur di kamar ibunya juga, tapi dia tahu mereka akan mengusirnya. Xiao Tian tidak tahu bahwa mereka akan sangat marah ketika mengetahui bahwa dia memiliki kekasih lain. Akibatnya, Xiao Tian tidur di kamarnya sendirian. Keesokan siangnya, Xiao Tian pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Namun, dia tidak datang sendiri karena Lan Ruoxi dan Zhao Sheng juga ikut bersamanya. Xiao Tian kemudian mengirimkan lokasinya ke Hong Guanji. Tak lama kemudian, Hong Guanji datang bersama 10 pengawalnya. Ada juga tas hitam di tangan kanannya. Saat Hong Guanji melihat Zhao Sheng, dia terkejut. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Hong Guanji tidak menyangka Xiao Tian memiliki pendukung yang kuat. Kemarin, dia sedikit terkejut saat melihat Lan Ruoxi berdiri di belakangnya, kini Zhao Sheng berdiri di sampingnya. Hong Guanji bertanya-tanya bagaimana seseorang dari keluarga kelas menengah bisa berteman dengan keluarga kelas atas. Tak hanya itu, Xiao Tian bahkan berteman dengan seseorang dari keluarga Zhao yang terkenal. Sebelumnya, Hong Guanji merencanakan sesuatu, tetapi setelah melihat Zhao Sheng dan Lan Ruoxi, dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Saat Hong Guanji berada di depan Xiao Tian, dia langsung berkata, "Di mana putra dan istriku? Aku ingin bertemu mereka dulu." Xiao Tian kemudian melihat ke salah satu bawahannya. Tanpa menunggu sedetik pun, bawahannya menyeret Yi Yi dan Hong Duan ke samping Xiao Tian. "Beri aku dokumennya sekarang." Xiao Tian tidak peduli apakah Hong Guanji datang dengan pengawalnya atau tidak karena dia pikir Hong Guanji tidak akan berani melakukan apapun padanya. Alih-alih memberikan dokumen tersebut kepada Xiao Tian, Hong Guanji malah menatap putra dan istrinya, "Apakah mereka melakukan sesuatu pada kalian berdua?" Xiao Tian tidak senang ketika Hong Guanji mengabaikannya. "Saya tidak melakukan apapun terhadap mereka. Berikan dokumen itu kepada saya sekarang atau saya akan menyiksa mereka lagi di depan Anda." Hong Guanji tahu bahwa Xiao Tian tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan menyiksa istri dan putranya jika dia tidak segera memberikan dokumen tersebut kepadanya. Namun, karena dia takut Xiao Tian akan mengingkari janjinya, dia segera berkata, "Ayo kita tukar pada saat yang sama." Xiao Tian tahu bahwa Hong Guanji takut dia akan mengingkari janjinya, jadi dia menyetujui saran Hong Guanji. "Tunggu, aku ingin memeriksa dokumennya dulu."
Aku ingin tahu apakah dokumen itu asli atau tidak. Apa menurutmu aku bodoh? Jika dokumennya palsu, nanti kamu bisa menemukanku di rumah atau perusahaanku. Saat ini, Hong Guanji takut Xiao Tian akan memanfaatkan situasi ini. Itu sebabnya dia menolak melakukannya. Ya, kamu bodoh. Xiao Tian berkata dengan dingin. Terutama, putra sulungmu. Hong Guanji mengertakkan gigi. Dia sangat marah saat disebut bodoh oleh Xiao Tian. Namun, dia tidak melakukan apapun karena itu adalah pilihan terbaik baginya. Ayo bertukar pada saat yang sama. Karena Xiao Tian tidak ingin membuang waktu, dia langsung setuju. Baiklah, 1, 2, 3. Xiao Tian mendorong Yi Yi dan Hong Duan ke depan, sementara di saat yang sama, Hong Guanji melemparkan tasnya ke arah Xiao Tian. Saat Hong Guanji dan yang lainnya sedang berjalan keluar ruangan, Xiao Tian berkata dengan dingin, "Tunggu." Hong Guanji menghentikan langkahnya dan berbalik. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Anda tidak diperbolehkan meninggalkan gedung ini sampai saya yakin dokumennya asli. Xiao Tian kemudian melihat ke arah Chun Hua, memberinya sinyal untuk mencegah mereka pergi. Apa artinya ini? Hong Guanji sangat marah ketika bawahan Xiao Tian mencegah mereka pergi. Sudah kubilang kalian semua tidak boleh meninggalkan gedung ini sampai aku yakin dokumennya asli. Xiao Tian kemudian mulai memeriksa dokumennya. Hong Guanji dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai Xiao Tian selesai memeriksa dokumennya. Ketika Xiao Tian selesai memeriksa dokumen tersebut dan yakin bahwa dokumen tersebut asli, dia melihat ke arah bawahannya dan berkata, "Lepaskan mereka." Hong Guanji merasa lega saat Xiao Tian menepati kata-katanya. Karena takut Xiao Tian berubah pikiran, Hong Guanji dan yang lainnya segera pergi. Salah satu bawahan Xiao Tian memandang Xiao Tian dan berkata, "Bos, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" "Ya, aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan menepati janjiku. Kirimkan 5 orang untuk memantau mereka dan segera beritahu aku jika mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan." Xiao Tian telah mengambil setengah dari kekayaan mereka, jadi dia ingin mengawasi mereka karena dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya di masa depan. Dipahami. Lalu 5 bawahan Xiao Tian pergi. Xiao Tian kemudian berjalan menuju Lan Ruoxi dan Zhao Sheng dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana bisa membeli senjata?" Xiao Tian punya banyak uang dari Hong Guanji, jadi dia ingin membuat bawahannya lebih kuat dengan memberi mereka senjata. "Aku tahu." Zhao Sheng langsung menjawab, "Anda ingin membelinya sekarang?" "Ya." Xiao Tian lalu melihat ke arah Chun Hua. "Tanyakan pada yang lain, senjata apa yang ingin mereka gunakan." Setelah beberapa menit, Chun Hua memberi Xiao Tian sebuah kertas. Di atas kertas tersebut terdapat catatan tentang jenis senjata yang ingin mereka gunakan seperti pedang, gada, pedang cincin, nunchaku, tonfa, belati, sai, dan senjata lainnya. Kemudian Xiao Tian, Lan Ruoxi, Zhao Sheng, dan Chun Huan pergi ke suatu tempat untuk membeli senjata. Untungnya, mereka bisa membeli semua senjata yang mereka inginkan. Setelah beberapa jam, mereka kembali ke markas Blue Eyes Lotus. Xiao Tian kemudian memberikan senjata tersebut kepada bawahannya. Hal ini membuat bawahannya senang dan sekali lagi, reputasi Xiao Tian meningkat di mata mereka. Xiao Tian sendiri juga membeli senjata. Dia membeli katana karena itu senjata terbaik untuknya. Keluarga Hong. Saat ini, Hong Guanji dan yang lainnya sedang duduk di sofa. Namun, tiba-tiba 2 petugas polisi datang ke rumahnya. Salah satu petugas polisi menunjukkan surat perintah penangkapan dan berkata, "Tuan Hong, kami datang ke sini, jadi tangkap putra sulung Anda karena pencemaran nama baik. Mohon bekerja sama dengan kami." "Saya mengerti." Hong Guanji tahu hal seperti ini akan terjadi, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menduga Li Wen lah yang mengirim petugas polisi untuk menangkap putra sulungnya. Apakah Direktur Li yang menanyakan hal ini? Ya. Salah satu petugas polisi memberinya jawaban jujur karena menurut mereka tidak perlu menyembunyikannya. Semua orang tahu siapa yang menyebabkan masalah pada Yun Xin Er dan Xiao Tian. Dan polisi akan kehilangan muka jika tidak menangkap Hong Jun hanya karena keluarga Hong adalah keluarga kelas atas. "Ayah, bantu aku, ayah." Hong Jun tidak ingin masuk penjara jadi dia meminta bantuan ayahnya. Dia menjalani kehidupan mewah sejak dia dilahirkan sehingga tinggal di penjara akan menjadi seperti neraka baginya.
Hong Jun tidak menyangka perbuatannya akan membuatnya berakhir di penjara. Jika dia tahu hal seperti ini akan terjadi padanya, dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Xiao Tian, namun sayangnya waktu adalah sesuatu yang tidak dapat diputar kembali. Dan kemudian petugas polisi membawa Hong Jun ke kantor polisi. Nak, aku akan menemukan cara untuk membebaskanmu nanti. Hong Guanji berpikir dalam hati. Rumah Yun Xin Er, seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya keluar dari mobil. Keduanya mengenakan pakaian bermerek ternama. Dari penampilan mereka, siapapun bisa tahu kalau mereka tampan saat masih muda. Orang-orang parubaya itu tidak lain adalah orang tua Yun Xin Er, Yun Wuya, dan Nalan Jiangge. Salah satu pembantu rumah tangga langsung menyambut mereka. Selamat datang Nyonya, Tuan. Apakah Xin Er ada di rumah? Yun Wuya bertanya. Nona Yun ada di kamarnya. Jawab pelayan itu. Kemudian Yun Wuya dan Nalan Jiangge berjalan menuju kamar Yun Xin Er dan mengetuk pintu. Karena Yun Xin Er tidak menjawabnya, Yun Wuya membuka pintu dan memasuki kamar putrinya. Ketika dia melihat putrinya berbaring di tempat tidur sambil memeluk guling, dia duduk di sampingnya dan berkata, Xin Er, jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Yun Wuya tahu putrinya sedih karena video skandal itu. Ia tidak menyalahkan putrinya karena ia tahu yang merekam video itu adalah orang lain. Ia malah bahagia karena putrinya akhirnya memiliki kekasih. Yun Xin Er selalu bekerja keras dan tidak memikirkan cinta sama sekali. Terkadang, hal itu bahkan membuatnya mengkhawatirkannya. Xin Er, siapa Xiao Tian? Di mana rumahnya? Dari keluarga mana dia? Apa status keluarganya? Nalan Jiangge menanyakan banyak pertanyaan kepada putrinya sekaligus. Yun Wuya dan Nalan Jiangge segera kembali ke Tiongkok ketika mereka mengetahui putri mereka mengalami masalah. Yun Xin Er memandang ayahnya dan berkata, Ayah, mengapa ayah ada di sini? Bukankah ayah bilang kalian berdua akan berlibur di Paris selama 2 bulan? Yun Wuya mengusap rambutnya dan tersenyum lembut, kami kembali ke Tiongkok karena kami mengkhawatirkanmu. Xin Er, jawab aku. Karena putrinya masih belum menjawab, Nalan Jiangge memerintahkan Yun Xin Er untuk menjawab pertanyaannya. Yun Xin Er hanya menatap ibunya. Dia tidak sengaja menjawab pertanyaan ibunya karena ibunya adalah seseorang yang menilai orang berdasarkan status keluarga atau pekerjaan. Yun Xin Er percaya jika dia menceritakan segalanya tentang Xiao Tian, ibunya akan marah padanya dan menyuruhnya berhenti menemui Xiao Tian. Jiangge, hentikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa putri kita sedang sedih? Mengapa kamu mengatakan hal seperti ini lagi? Yun Wuya tidak senang dengan kelakuan istrinya. Dan Anda harus berhenti menilai orang hanya berdasarkan status keluarga atau pekerjaan mereka. Kamu tidak tahu apa-apa, kata Nalan Jiangge. Xin Er adalah salah satu penyanyi terkenal di seluruh Tiongkok. Jika kekasihnya berasal dari keluarga kelas bawah atau menengah, orang lain akan mengolok-olok keluarga kita nanti. Diam, Yun Xin Er berteriak keras. Aku ingin sendiri. Kamu, Nalan Jiangge mengarahkan jari telunjuknya ke arah Yun Xin Er. Beraninya kamu menggunakan nada tinggi saat berbicara dengan ibumu. Aku ibumu, kamu harus menghormatiku dan mengikuti setiap perkataanku. Aku bilang aku ingin sendiri. Yun Xin Er sangat membenci kelakuan ibunya. Di mata ibunya, jika seseorang tidak kaya, berarti dia tidak layak menjalin hubungan dengannya. Oleh karena itu, ibunya sering menjodohkannya dengan tuan muda dari keluarga kelas atas terkenal baik itu keluarga kelas atas dari Shanghai atau kota lain. Yang ada di pikiran ibunya hanyalah uang dan uang. Itu sebabnya Yun Xin Er tidak dekat dengan ibunya. Yun Xin Er lebih suka menghabiskan waktu bersama ayahnya karena ayahnya tidak pernah melihat orang berdasarkan kekayaannya, tetapi berdasarkan hatinya. Kamu, putri tidak berbakti. Nalan Jiangge sangat marah setelah melihat tingkah Yun Xin Er. Kamu harus mendengarkanku karena aku ibumu. Sekarang jawab aku, siapa Xiao Tian? Dia adalah kekasihku. Yun Xin Er juga berteriak pada Nalan Jiangge. Dan aku sangat mencintainya. Aku tidak akan pernah setuju untuk bertemu tuan muda lain dari keluarga kelas atas lagi karena aku mencintai Xiao Tian. Aku tidak peduli. Kamu harus putus dengan, sebelum Nalan Jiangge bisa menyelesaikan kata-katanya, Yun Wuya menutup mulutnya, menyebabkan dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Yun Wuya tidak ingin melihat istri dan putrinya bertengkar lagi, maka ia memutuskan untuk menyeret istrinya keluar dari kamar putrinya. Xin Er, kamu harus istirahat dulu. Ibumu dan aku juga ingin istirahat.
Kenapa nama itu familiar di telingaku? Xiao Tian, tunggu jangan bilang, pemuda itu yang akhir-akhir ini terkenal. Yun Wuya berpikir sendiri. Batang bunga merah. Saat ini, Xiao Tian, Lan Ruoxi, Xiao Tian, Chun Hua, dan Zhao Seng sedang duduk di sofa. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang serius. Jadi, seseorang mencuri desain pakaianmu dan memberikannya ke perusahaan pakaian Donghai. Lan Ruoxi bertanya. Ya, Xiao Tian segera menjawab. Saya pikir seseorang yang bekerja di perusahaan saya telah mengkhianati saya. Pancing orang itu dengan desain pakaian barumu. Jika orang itu tahu, orang itu akan mencoba mencurinya lagi. Pastikan semua karyawanmu tahu kalau kamu punya desain pakaian baru. Zhao Seng memberi saran pada Xiao Tian. Ya, aku juga berniat melakukan itu. Xiao Tian juga memiliki hal yang sama seperti Zhao Seng. Cara terbaik untuk mengetahui orang yang mengkhianatinya adalah dengan memancing orang tersebut dengan desain pakaian baru. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Xiao Tian dan Chun Hua pergi ke perusahaannya. Kemudian Xiao Tian meminta Lin Xingxue dan Si Fei mengundang semua manajer toko datang ke perusahaannya untuk mengadakan pertemuan. Ketika semua manajer cabang tiba di perusahaan Xiao Tian, mereka memulai pertemuan. Mereka juga berdiskusi banyak hal seperti bagaimana cara meningkatkan keuntungan dan lain-lain. Setelah pertemuan usai, diam-diam Xiao Tian menyebarkan kabar bahwa ia berencana membuat baju baru dan memiliki banyak desain pakaian. Malam itu Xiao Tian dan bawahannya menjaga perusahaan secara diam-diam. Namun, tidak terjadi apa-apa dan desain pakaiannya masih ada di kantornya. Keesokan harinya, Xiao Tian dan bawahannya menjaga perusahaannya lagi, tetapi seperti kemarin, tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Xiao Tian mengira orang itu tahu Xiao Tian sedang memancing orang itu. Namun, pada hari ketiga, seseorang tiba-tiba memasuki perusahaannya secara diam-diam. Xiao Tian dan bawahannya segera mengikuti orang itu. Ketika orang itu memasuki kantor Xiao Tian dan bawahannya juga masuk. Tepuk, tepuk, tepuk. Xiao Tian bertepuk tangan. Siapa yang kita dapatkan di sini? Kata Xiao Tian. Orang yang ingin mencuri desain pakaian Xiao Tian segera berbalik. Orang itu tidak menyangka ada seseorang yang mengikutinya. Chun Hua lalu menyalakan lampunya, agar mereka bisa melihat siapa orang itu. Di tangan kanannya, belati hitam siap mengambil darah orang yang ingin mencuri desain pakaian Xiao Tian. Oh, bukankah ini Suruyan? Xiao Tian berjalan ke arahnya. Seperti Chun Hua, Xiao Tian juga membawa senjata. Senjata di tangan kanannya adalah katana yang baru dia beli beberapa hari yang lalu. Suruyan merasakan darahnya membeku saat dia melihat Xiao Tian dan bawahannya. Dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka akan memukulinya sampai mati. Suruyan tahu bahwa berbohong kepada mereka tidak ada gunanya karena mereka tidak akan mempercayai kata-katanya. Senter kecil yang dia letakkan di mulutnya jatuh ke lantai. Suruyan berjalan mundur sebelum akhirnya pantatnya menghantam meja kerja Xiao Tian. Perasaan takut yang mendalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Ketika Suruyan melihat ekspresi wajah Xiao Tian, dia merasa seolah-olah suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Ekspresi lembut yang selalu muncul di wajah Xiao Tian tidak terlihat. Tatapannya begitu menakutkan hingga membuatnya takut. Suruyan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Tian, tetapi dia merasakan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya setelah melihat tatapan mematikan Xiao Tian. Beruak, karena ketakutan di hatinya begitu besar, Suruyan pun berlutut. Saat ini, dia hanya bisa menerima nasibnya. Xiao Tian mencengkeram leher Suruyan dan berkata dengan dingin, apakah kamu mata-mata dari perusahaan pakaian Donghai? Xiao Tian tahu bahwa seseorang menyuruhnya mencuri desain pakaiannya. Itu sebabnya dia ingin mengetahuinya. Karena Xiao Tian mencekik lehernya dengan keras, Suruyan kesulitan bernapas. Dia tidak mencoba melawan karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia tidak tahu seni bela diri apapun, dan dia juga seorang wanita, jadi ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Xiao Tian dan dia. Karena Suruyan tidak menjawabnya, Xiao Tian mencekik lehernya lebih keras. Jawab aku. Wajah Suruyan memerah, dan air mata jatuh di pipinya. Namun, dia tetap diam saja sambil menahan penyiksaan. Xiao Tian berhenti mencekik lehernya dan berbalik. Kemudian dia berjalan menuju Chun Hua dan berkata, Chun Hua, potong lengan kanannya dan patahkan kakinya. Setelah itu, bawa dia ke markas Blue Eyes Lotus.
Karena senjata Chunhua adalah belati, Xiao Tian memberikan katana di tangan kanannya padanya. Tiba-tiba sebuah kenangan dari kehidupan masa lalunya muncul di benaknya. Nak, ingatlah apa yang akan ayahmu katakan kepadamu. Huang Feng, ayah masa lalunya, memandangnya dengan serius. Jangan pernah maafkan orang yang mengkhianatimu. Berikanlah hukuman yang tak terlupakan kepada siapapun yang berani mengkhianatimu. Jangan menunjukkan kelemahan. Jika kamu memaafkannya dan semua orang mengetahuinya, orang lain tidak akan takut untuk mengkhianatimu lagi. Buatlah mereka menyesal telah berkhianat, kamu agar orang lain takut padamu dan tidak berani mengkhianatimu nanti. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Tian menutup matanya selama 3 detik sebelum membukanya kembali. Potong kedua lengannya. Dimengerti, Tuan Chunhua mengambil katana Xiao Tian dan menghunusnya. Sebagai pemimpin geng, Chunhua telah membunuh orang, jadi memotong lengan Suruyan adalah pekerjaan mudah baginya. Tolong, jangan lakukan itu, kata Suruyan ketakutan. Dia pikir mereka hanya akan memukulinya, tidak lebih dari itu. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan memberi perintah pada Chunhua untuk memotong lengannya. Kata-katanya membuat Suruyan ketakutan. Kehilangan kedua tangannya berarti dia akan menjadi wanita yang tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa melakukan banyak hal, tapi dia juga akan menjadi bahan tertawaan. Imajinasi kehilangan lengannya membuat Suruyan hampir pingsan. Dia tiba-tiba menyesali tindakannya. Pada saat itu, dia berharap seseorang akan menyelamatkannya, atau setidaknya Xiao Tian akan berubah pikiran. Suruyan masih muda, jadi kehilangan kedua tangannya adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi, tapi saat dia melihat kanata di tangan kanan Chunhua, dia tahu itu bukan mimpi. Tolong, jangan potong tanganku. Suruyan masih berharap Xiao Tian berubah pikiran. Namun, Xiao Tian tidak mempedulikan permohonannya. Dia tidak peduli apakah itu pria atau wanita. Jika mereka berani mengkhianatinya atau menimbulkan masalah padanya, Xiao Tian akan melakukan sesuatu yang buruk pada mereka. Chunhua, potong tangannya sekarang. Karena Xiao Tian masih ingin Chunhua memotong lengannya, hati Suruyan gemetar ketakutan. Air mata terus mengalir di pipi lembutnya. Saat dia melihat Chunhua mengangkat katana, dia langsung menutup matanya. Namun, sebelum Chunhua sempat memotong lengan Suruyan, tiba-tiba terdengar suara, "Tunggu. Jangan lakukan itu." Secara refleks, Chunhua menghentikan gerakannya sebelum memotong lengan Suruyan. Lalu dia menoleh ke arah sumber suara karena ingin tahu siapa orang yang berteriak tadi. Ketika Xiao Tian melihat Lan Ruoxi, dia langsung berkata dengan dingin, "Lan Ruoxi. Apa maksudnya ini? Apakah kamu berada di pihak yang sama dengannya? Mengapa kamu ingin menghentikan kami?" Lan Ruoxi segera menjelaskan alasannya kepada Xiao Tian karena jika dia tidak melakukan itu, Xiao Tian akan memerintahkan Chunhua untuk memotong lengan Suruyan lagi. Dia terpaksa mencuri desain pakaianmu. Ibunya sakit dan dia ingin membawa ibunya ke rumah sakit tetapi dia tidak punya uang untuk itu. Manajer tokomu, Tang Yaxin, adalah orang yang menyuruhnya mencuri milikmu, desain pakaian. Tang Yaxin berjanji akan memberinya banyak uang jika dia bisa mencuri desain pakaianmu. Karena dia sangat membutuhkan uang, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Saya tidak peduli, Xiao Tian langsung menjawab. Fakta bahwa dia telah mencuri desain pakaianku tidak akan berubah. Dia bahkan berencana mencuri desain pakaianku lagi. Ini cukup untuk menghukumnya dengan memotong lengannya agar dia tidak mencuri lagi di kemudian hari. Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian tidak akan setuju untuk melepaskan Suruyan, tetapi karena dia tidak ingin Xiao Tian memotong lengan Suruyan, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengubah pikiran Xiao Tian. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Anggap saja ini seperti aku meminta bantuanmu. Demi persahabatan kita, bisakah kamu berubah pikiran? Jika dia kehilangan lengannya, dia akan depresi karena lengan itu penting bagi kita, terutama bagi wanita. Lan Ruoxi, aku sudah berbaik hati untuk tidak membunuhnya. Jika dia tidak bekerja untukku, dia pasti sudah mati sekarang. Xiao Tian tidak mau berubah pikiran karena orang yang berani mengkhianatinya, perlu dihukum. Apakah kamu benar-benar akan memotong lengannya? Apakah kamu tidak merasa kasihan padanya? Lan Ruoxi masih berusaha mengubah pikiran Xiao Tian. Aku tidak merasa kasihan pada orang seperti dia. Xiao Tian menjawab dengan dingin. Ketika Suruyan mengetahui Lan Ruoxi berusaha membantunya,
dia sangat berharap Lan Ruxi berhasil mengubah pikiran Xiao Tian karena dia tidak ingin kehilangan lengannya. Dia terus berdoa di dalam kepalanya agar Xiao Tian berubah pikiran. Sekarang, Su Ruyan tahu bahwa Xiao Tian adalah seseorang yang tidak boleh tersinggung karena dia adalah orang yang kejam. Saat ini, Su Ruyan hanya bisa melihat Lan Ruoxi berusaha membantunya. Namun, secercah harapan perlahan meredup ketika dia tahu bahwa Xiao Tian tidak berniat berubah pikiran. Aku dapat membantumu menemukan Tang Yaxin sekarang. Su Ruyan akhirnya bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia tahu masih ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Apakah menurutmu aku butuh bantuanmu? Xiao Tian memandang Su Ruyan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saya dapat menemukan Tang Yaxin sendiri. Lan Ruoxi mengetahui bahwa Xiao Tian adalah orang yang kejam setelah dia membantu Xiao Tian menghancurkan hidup Feng Ao. Namun, dia tidak tahu bahwa Xiao Tian jauh lebih kejam dari yang dia kira. Dari informasi tentang dia, Xiao Tian bukanlah orang seperti ini di masa lalu. Lan Ruoxi tidak tahu apa yang membuat Xiao Tian berubah begitu banyak. Tuan Muda Xiao, bisakah kamu melepaskannya? Lan Ruoxi, jika seseorang mengkhianatimu, maukah kamu melepaskannya? Xiao Tian tidak senang ketika Lan Ruoxi terus memintanya untuk melepaskan Su Ruyan. Dalam pandangannya, seseorang yang mengkhianatinya perlu dihukum. Xiao Tian berbaik hati tidak membunuh Su Ruyan. Jika ayah masa lalunya ada di sampingnya, dia yakin Su Ruyan akan mati. Saat ini, Lan Ruoxi tidak tahu harus berkata apa. Jika bawahannya mengkhianatinya, dia tidak tahu apakah dia akan memaafkan mereka atau tidak. Ketika Xiao Tian tahu Lan Ruoxi tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berkata, "Apa? Kamu tidak bisa menjawabku. Kamu sendiri tidak tahu apa yang akan kamu lakukan jika bawahanmu mengkhianatimu. Kamu harus berpikir tentang perasaanku sebelum mengatakan apapun. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku sekarang?" Seperti sebelumnya, Lan Ruoxi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Xiao Tian masuk akal. Tapi tetap saja, dia tidak ingin Xiao Tian memotong lengan Su Ruyan. Ketika Su Ruyan mengetahui bahwa Lan Ruoxi mulai bimbang apakah Lan Ruoxi harus membantunya atau tidak, secercah harapan di dalam hatinya mulai redup. Menyebabkan dia merasa tertekan lagi. Xiao Tian kemudian melihat ke arah Chun Hua dan mengulurkan tangan kanannya. "Chung Hua, kembalikan katana itu kepadaku." Chun Hua memberikan katana itu kepada Xiao Tian. Saat ini, Chun Hua, Lan Ruoxi, dan Su Ruyan mengira Xiao Tian telah berubah pikiran. Perasaan bahagia langsung muncul di hati Lan Ruoxi dan Su Ruyan. Namun, kata-kata Xiao Tian selanjutnya membuat darah mereka membeku. "Aku sendiri yang akan memotong lengannya." Xiao Tian berjalan menuju Su Ruyan dengan tatapan dingin di matanya. Tidak, sebelum Xiao Tian sempat memotong lengan Su Ruyan, Lan Ruoxi berlari ke arah Xiao Tian dan mendorongnya menjauh, menyebabkan Xiao Tian gagal memotong lengan Su Ruyan. "LANRUOXI." Xiao Tian berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan ketajaman yang menakutkan saat dia menatapnya. "Baik, aku akan membiarkannya pergi tetapi sebagai gantinya, kamu harus memotong tanganmu." Sebenarnya, Xiao Tian tidak ingin memotong lengannya. Dia hanya ingin dia berhenti mengganggunya. Xiao Tian percaya setelah dia mengatakan itu, Lan Ruoxi akan berhenti membela Su Ruyan. Mata Lan Ruoxi membelalak tak percaya. Dia merasa sulit percaya bahwa dia mendengar. Apa yang kamu katakan? Jika kamu ingin aku memaafkannya," Xiao Tian mengarahkan jari telunjuknya ke arah Su Ruyan. "Potong tanganmu." Setelah mendengar kata-katanya, Lan Ruoxi tiba-tiba tidak ingin membantu Su Ruyan lagi. Memang benar dia ingin membantu Su Ruyan, tetapi jika harga untuk membantunya adalah kehilangan tangannya, Lan Ruoxi tidak ingin melakukan itu. Su Ruyan adalah orang asing baginya. Alasan dia ingin membantu Su Ruyan adalah karena Su Ruyan adalah wanita yang baik hati. Su Ruyan tidak punya pilihan selain mencuri desain pakaian Xiao Tian karena Su Ruyan membutuhkan uang untuk orang tuanya. Lan Ruoxi tidak menyangka bahwa Xiao Tian benar-benar tidak merasa kasihan pada Su Ruyan. "Apakah hatimu sedingin es? Apakah memaafkan seseorang adalah sesuatu yang sangat sulit bagimu? Bayangkan saja dirimu berada di posisinya. Dia membutuhkan uang untuk orang tuanya. Itu sebabnya dia melakukan semua ini." "Saya tahu itu." Xiao Tian langsung menjawab. "Tapi apakah kamu lupa kalau karena dia aku kehilangan banyak uang? Jumlah uang yang dia butuhkan tidak sebanyak kerugianku. Kamu harusnya tahu tentang ini."
Kalau dia memberitahuku tentang hal itu, aku pasti membantunya. Petik 2. Chun Hua, yang berdiri di samping Xiao Tian dan Lan Ruoxi, hanya melihat mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pandangannya, keduanya benar. Xiao Tian benar menghukum Su Ruyan karena dia mencuri desain pakaiannya sebelumnya. Tentu saja, Lan Ruoxi juga benar. Su Ruyan melakukan semua itu karena dia membutuhkan uang untuk mengobati penyakit ibunya. Namun, dia tidak berani menyuarakannya karena takut akan konsekuensinya. Saat ini, Su Ruyan sudah kehilangan harapan. Dia akan menerima apa yang akan dilakukan Xiao Tian padanya. Tentu saja, dia berharap Xiao Tian tidak memotong lengannya. Aku akan memberimu uang. Lan Ruoxi langsung berkata, aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin menghukum seseorang yang mengkhianatiku. Dan kenapa kamu begitu ingin membantunya? Xiao Tian tidak mengerti mengapa Lan Ruoxi ingin membantu Su Ruyan. Saat dia ingin membunuh Liu Ning, Lan Ruoxi juga menghentikannya. Sekarang ketika Xiao Tian ingin memotong lengan Su Ruyan, Lan Ruoxi juga mencoba menghentikannya. Xiao Tian benar-benar tidak mengerti. Hal ini membuat Xiao Tian ingin tahu mengapa dia selalu ingin membantu orang asing. Lan Ruoxi, jujurlah padaku. Apa hubunganmu dengannya? Tindakanmu benar-benar membuatku curiga padamu. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku hanya tidak ingin kamu menyakiti orang tak bersalah seperti dia. Kali ini, Lan Ruoxi mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Ruyan. Dia sebenarnya hanya ingin membantu Su Ruyan. Tidak bersalah. Hahaha. Xiao Tian tertawa keras. Apakah kamu lupa apa yang telah dan ingin dia lakukan? Kamu menyebut dia tidak bersalah. Tetapi situasi memaksanya melakukan itu. Jika dia punya uang, dia tidak akan melakukan itu. Mungkin, Lan Ruoxi salah mengatakan Su Ruyan tidak bersalah. Namun, dalam pandangannya, Su Ruyan pantas mendapatkan pengampunan dari Xiao Tian. Lan Ruoxi yakin Su Ruyan akan membantu mereka jika dia memaafkan Su Ruyan. Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap mata Lan Ruoxi. Xiao Tian mengira percakapan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Salah satu dari mereka harus mengalah, atau semuanya tidak akan selesai. Xiao Tian lalu mengayunkan katananya, memotong ibu jari kiri Su Ruyan. Ah! Su Ruyan berteriak kesakitan setelah Xiao Tian memotong ibu jarinya. Meninggalkan, Xiao Tian berkata dengan dingin. Lalu Su Ruyan pergi. Meski Lan Ruoxi masih kecewa dengan tindakan Xiao Tian, tapi menurutnya, itu lebih baik daripada memotong lengan Su Ruyan. Karena Xiao Tian masih marah pada Lan Ruoxi, Xiao Tian langsung berkata, kamu harus pulang sekarang. Lan Ruoxi pergi mengejar Su Ruyan. Dia tidak ingin Su Ruyan pingsan atau mati karena kehilangan darah. Karena Xiao Tian telah memotong ibu jari kiri Su Ruyan, Lan Ruoxi percaya bahwa darah sedang menetes dari ibu jari kiri Su Ruyan saat ini. Ketika Lan Ruoxi melihat Su Ruyan, dia langsung berteriak, tunggu. Su Ruyan menghentikan langkahnya secara refleks. Dia familiar dengan suara itu karena suara itu milik orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Dan dugaannya benar ketika dia melihat Lan Ruoxi berlari ke arahnya. Saat ini, Su Ruyan tidak tahu apa yang diinginkan Lan Ruoxi darinya. Namun, dia tidak takut karena dia yakin Lan Ruoxi tidak akan melakukan hal buruk padanya. Ketika Lan Ruoxi berada di depannya, Su Ruyan membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya. Kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya. Su Ruyan sangat berterima kasih atas bantuan Lan Ruoxi sebelumnya. Jika bukan karena bantuan Lan Ruoxi, dia yakin Xiao Tian akan memotong lengannya. Meski darah masih menetes dari ibu jari kirinya, Su Ruyan tetap menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Lan Ruoxi. Su Ruyan hanya menekan pergelangan tangannya untuk memperlambat darah yang keluar dari ibu jari kirinya. Ketika Lan Ruoxi melihat darah masih menetes dari ibu jari kiri Su Ruyan, dia segera berkata, ayo kita ke rumah sakit dulu. Akan berakibat buruk jika kamu kehilangan terlalu banyak tetes darah di sini. Terima kasih. Su Ruyan setuju dengan saran Lan Ruoxi karena dia benar-benar perlu mengobatinya. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung meminta dokter untuk mengobatinya. Meski Su Ruyan telah kehilangan ibu jari kirinya, ia tetap merasa beruntung karena masih memiliki lengan. Dia tidak menyalahkan Xiao Tian karena memotong ibu jari kirinya. Dia yakin jika itu orang lain,
mereka akan melakukan lebih dari apa yang telah dilakukan Xiao Tian padanya karena Xiao Tian telah kehilangan beberapa ribu yuan atau bahkan lebih. Di suatu tempat, di dalam kamar hotel, dua orang berbaring di tempat tidur telanjang, seorang wanita muda yang menarik dan seorang pria muda biasa. Wanita muda itu menyandarkan kepalanya di lengan kiri pemuda itu, sedangkan pemuda itu tersenyum bahagia. Yaxin, kamu berhasil mencuri desain pakaian Xiao Tian. Perusahaanku mendapat banyak keuntungan hanya dalam beberapa hari. Pemuda itu tertawa bahagia. Jika kamu berhasil mencuri desain pakaiannya lagi, aku akan membelikanmu rumah. Nanti, Cai He, aku akan memberikannya padamu besok. Tang Yaxin senang saat dia tahu bahwa Zhong Cai He akan membelikannya rumah jika dia bisa membawakan desain pakaian Xiao Tian kepadanya. Sebelumnya, Zhong Cai He membelikannya mobil bagus karena memberikan desain pakaian Xiao Tian kepadanya. Sekarang dia hanya perlu menyenangkannya agar dia bisa menikahinya di masa depan. Jika dia bisa menikah dengannya, Tang Yaxin akan bisa hidup mewah karena Zhong Cai He adalah orang kaya. Zhong Cai He lalu duduk di tepi tempat tidur dan mengambil sebatang rokok. Setelah menyalakan rokok dan mengenakan celana pendek, dia berjalan menuju jendela untuk melihat kota di malam hari. Bagus. Tanda hubung 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 tanda hubung. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan menangkapnya sekarang? Chun Hua bertanya. Karena hari sudah larut, Xiao Tian memutuskan untuk menangkap Tang Yaxin besok. Tidak, ayo pulang sekarang. Kita bisa menangkapnya besok. Baiklah. Chun Hua menganggukkan kepalanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah sampai di rumah, Xiao Tian segera menuju kamarnya. Ayah, aku memaafkan orang yang mengkhianatiku tadi. Apakah saya melakukan hal yang salah? Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Kamu selalu mengajariku untuk tidak memaafkan orang yang mengkhianatiku. Tapi dia melakukan itu karena dia membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya. Ibunya akan sangat sedih jika mengetahui putrinya kehilangan lengan karena ingin mendapatkan uang untuk berobat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Tian merasa seperti itu. Mungkin karena ayahnya di masa lalu selalu memberitahunya apa yang harus dilakukan, jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia ragu-ragu seperti itu. Karena sudah tengah malam, Xiao Tian memutuskan untuk tidur. Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian kesepian saat dia tidur sendirian. Ketika dia menyadari ibu dan bibinya tidak ada di sisinya, Xiao Tian menghela nafas dan menutup matanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian pergi ke perusahaannya untuk melihat perkembangan perusahaannya. Karena semua orang mengira orang dalam video itu bukanlah Xiao Tian, perusahaannya perlahan berkembang kembali. Beberapa orang mulai membeli pakaian dari perusahaannya lagi, dan perlahan-lahan orang-orang berhenti menjelek-jelekkan dia. Meski perusahaannya tidak menjual pakaian sebanyak sebelumnya, namun Xiao Tian tidak kecewa karena mendapat banyak uang dari Hong Guanji. Tak hanya itu, ia juga mendapat 20 cabang perusahaan kecantikan Hong Guanji. Lalu dia segera memanggil si Fei ke kantornya. Apakah kamu butuh sesuatu, adik? Si Fei bertanya setelah duduk di sofa. Xiao Tian lalu berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Xiao Tian mulai menjelaskan semuanya pada si Fei. Dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia bahkan menceritakan apa yang terjadi tadi malam juga. Sebenarnya si Fei sudah mengetahuinya karena tadi malam Chun Hua telah menceritakan semuanya padanya. Tentu saja, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa karena dia tidak ingin Xiao Tian mengetahui identitas aslinya. Setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya, si Fei segera berkata, apa yang ingin kamu lakukan pada Tang Yaxin? Lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya, karena Xiao Tian mengira si Fei adalah orang normal, dia tidak ingin memberitahunya tentang apa yang ingin dia lakukan pada Tang Yaxin. Baiklah, karena Xiao Tian tidak mau memberitahunya, si Fei memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Fei, pekerjakan semua dokter dan ahli kimia kosmetik yang mengundurkan diri dari perusahaan Hong Beauty. Katakan pada mereka bahwa akulah pemilik 20 cabang itu sekarang. Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Tunggu, jangan beritahu mereka bahwa
Akulah pemilik ke-20 cabang itu. Katakan saja pada mereka bahwa Hong Guanji bukan pemiliknya lagi, dan Li Wen tidak akan keberatan jika mereka bekerja untukku. Dari informasi, alasan semua dokter dan ahli kimia kosmetik mengundurkan diri dari pekerjaannya adalah karena Li Wen yang menyuruh mereka. Jika tidak, Li Wen akan mempersulit hidup mereka. Karena itulah mereka langsung mengundurkan diri. Jika mereka tahu bahwa Hong Guanji bukan lagi pemilik ke-20 cabang itu dan Li Wen tidak akan mempersulit hidup mereka, Xiao Tian yakin mereka akan bekerja untuknya tanpa berpikir dua kali. Namun, karena Xiao Tian tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia adalah pemilik baru dari 20 cabang tersebut, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Ada banyak alasan mengapa dia melakukan hal itu. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga citra baiknya. Semua orang tahu bahwa keluarga Hong dan Xiao Tian adalah musuh, jadi jika orang lain mengetahui bahwa 20 cabang perusahaan keluarga Hong sekarang adalah milik Xiao Tian, semua orang akan mengira bahwa Xiao Tian memaksa keluarga Hong untuk memberikan 20 cabang itu kepadanya. Meski benar, namun Xiao Tian ingin menyembunyikannya karena dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Bahkan bisa menghancurkan perusahaannya. Beritahu mereka bahwa pemilik perusahaan itu adalah King Feng. Baiklah. Si Fei menganggukkan kepalanya. Ketika si Fei hendak keluar dari kantornya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, jadi dia duduk di sofa lagi. Adikku, aku punya dua orang teman. Namanya Biyu dan Fuji. Baru-baru ini, mereka dipecat karena memukuli anak bosnya. Dua anak bos mereka ingin memaksa teman-temanku. Tapi mereka tidak melakukannya. Aku tidak tahu kalau teman-temanku jagoan bela diri, jadi mereka dihajar oleh teman-temanku. Karena itu, bos teman-temanku marah besar dan memecat mereka dari perusahaan. Tentu saja, si Fei mengarang ceritanya. Alasan dia melakukan itu adalah karena dia ingin bawahannya bekerja di perusahaan Xiao Tian juga. Dengan begitu, perusahaannya tidak hanya akan jauh lebih aman dari sebelumnya, tetapi mereka juga dapat membantu pekerjaan Xiao Tian. Rasanya seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ahli seni bela diri. Xiao Tian tidak menyangka si Fei memiliki teman yang ahli dalam seni bela diri. Xiao Tian berpikir bukanlah ide yang buruk untuk mempekerjakan teman-temannya karena itu bisa membuat perusahaannya jauh lebih aman. Minta mereka menemuiku di sini besok. Luar biasa, si Fei mencium pipi Xiao Tian. Ketika si Fei meraih pegangan pintu dan hendak keluar dari kantor Xiao Tian, dia menoleh ke arah Xiao Tian. Adik, aku tidak suka ekspresimu saat ini. Aku paling suka ekspresimu sebelumnya. Setelah mengatakan itu, si Fei keluar dari kantor Xiao Tian dan menuju ke kantornya. Xiao Tian tidak menjawabnya. Sejak masalah datang silih berganti, Xiao Tian tidak pernah tersenyum sekalipun. Ekspresi wajahnya selalu dingin. Senyuman yang selalu terlihat di wajahnya dan sikap lembutnya menghilang tanpa bekas. Dia juga tidak pernah lagi merayu si Fei atau Liu Ning. Distrik Nanli, toko tas emas. Ada seorang pemuda tampan berusia sekitar 27 tahun dan seorang wanita muda cantik berusia sekitar 19 tahun berdiri di depan toko tas emas. Kedua orang itu adalah kakak beradik. Nama mereka adalah Liang Jun dan Liang Rong. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membelikanku tas dari toko ini? Ini toko terkenal jadi tas di sini pasti berharga satu lengan dan satu kaki. Ayo beli tas biasa saja. Liang Rong tidak ingin kakaknya membuang banyak uang hanya untuk membelikannya tas. Mereka bukan berasal dari keluarga kaya, jadi menurutnya lebih baik menabung daripada menghambur-hamburkannya untuk membeli tas branded. Tidak apa-apa, kakak punya uang sekarang. Kakak akan membelikanmu banyak barang mulai sekarang. Karena dulunya mereka tidak punya uang, setiap kali ingin membeli sesuatu, mereka hanya bisa memimpikannya. Namun karena kemarin dia dipromosikan menjadi manajer umum, Liang Jun ingin merayakannya dengan membelikan adik perempuannya tas bermerek. Selama ini ia selalu menabung uangnya agar bisa membeli rumah untuk keluarganya. Karena dia telah menabung cukup banyak dan dia juga dipromosikan menjadi manajer umum, dia ingin membahagiakan keluarganya. Sangat disayangkan ayah dan ibunya tidak mau meninggalkan kampung halamannya, sehingga kini ia hanya akan tinggal bersama adik perempuannya di Shanghai. Namun karena ingin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang tuanya, ia selalu mentransfer uangnya ke rekening bank orang tuanya setiap bulan. Adik perempuannya masih berusia 19 tahun, jadi dia ingin adik perempuannya lebih menikmati hidupnya. Setiap hari,
Adik perempuannya selalu bekerja setelah dia menyelesaikan semua kuliahnya di universitas. Hidupnya hanya belajar dan bekerja. Setiap kali diajak teman-temannya pergi ke suatu tempat, dia selalu menolak karena tidak ingin membuang-buang uang. Karena alasan ini, dia hanya punya sedikit teman. Semua temannya bahkan bisa dihitung dengan satu tangan. Kini setelah dia memiliki pekerjaan yang lebih baik, dia ingin adik perempuannya hanya fokus belajar dan menikmati hidupnya. Untuk alasan ini, dia membawanya ke Shanghai. Tapi, Liang Rong ingin menolak lagi karena dia tidak ingin menyia-nyiakan uangnya. Dia baik-baik saja jika kakak laki-lakinya ingin membelikannya tas dari tas branded biasa, tapi bukan dari tas branded terkenal. Liang Jun tersenyum dan membelai rambut adik perempuannya. Tidak apa-apa, ayo masuk dan beli. Karena kakak laki-lakinya bersikeras membelikannya tas bermerek terkenal, dia mau tidak mau setuju. Baiklah, ketika Liang Jun dan Liang Rong hendak memasuki toko, tiba-tiba terdengar suara, "Oh, bukankah ini manajer umum Liang?" Liang Jun dan Liang Rong segera berbalik. Saat Liang Jun melihat Zhong Chaihe, dia langsung berkata, "Selamat siang, Tuan." Dia bersama wanita lain. Liang Jun berkata di dalam kepalanya ketika dia melihat Zhong Chaihe bersama seorang wanita berusia sekitar 23 tahun. Saat Zhong Chaihe melihat Liang Rong, dia tersenyum dengan mata berbentuk hati. Siapa wanita muda cantik ini? Wanita di sebelah Zhong Chaihe tidak melakukan apapun ketika dia bersikap seperti itu karena dia tahu orang seperti apa Zhong Chaihe itu. Sebenarnya, dia juga adalah kekasihnya. Dia setuju untuk menjadi kekasihnya karena dia selalu memberinya banyak uang dan hal-hal lain, jadi dia tidak keberatan jika dia tertarik pada wanita lain lagi. Selama dia masih memberikan apa yang diinginkannya, dia akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Saat Liang Jun melihat ekspresi wajah Zhong Chaihe, wajahnya menjadi gelap. Meski Zhong Chaihe adalah bosnya, namun ia tidak ingin adik perempuannya menjadi wanita Zhong Chaihe karena Zhong Chaihe terkenal berkencan dengan banyak wanita sekaligus. Namun, karena Zhong Chaihe adalah bosnya, dia tidak mau bersikap kasar. Karena alasan ini, Liang Jun memandang adik perempuannya dan berkata, "Dia adalah bosku. Cepat perkenalkan dirimu." Setelah mendengar perkataan kakak laki-lakinya, Liang Rong membungkuk sedikit dan berkata, "Halo, nama saya Liang Rong." Zhong Chaihe segera meraih dagu Liang Rong dan berkata, "Oh, wanita yang cantik sekali, dan kamu juga memiliki payudara yang besar. Aku sangat menyukainya." Saat Liang Jun melihat Zhong Chaihe melecehkan adik perempuannya, dia segera menghentikan Zhong Chaihe dan berdiri di depan adik perempuannya. "Tuan, tolong hentikan." Zhong Chaihe kesal saat Liang Jun mengganggunya, jadi dia langsung berkata dengan tegas, "Beraninya kamu menggangguku. Seharusnya kamu bersyukur aku menyukai adik perempuanmu karena aku bisa mempromosikanmu lagi." Liang Jun tidak senang dengan ini dan mengepalkan tinjunya. Namun karena tak ingin menimbulkan masalah, ia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. "Tuan, adik perempuan saya masih muda dan dia tidak layak bagi Anda. Tolong tinggalkan adik perempuan saya sendiri." Manajer umum Liang, "Kamu seharusnya bersyukur bahwa Zhong Chaihe menyukai adik perempuanmu," kata wanita di sebelah Zhong Chaihe tiba-tiba. "Jika adik perempuanmu menjadi kekasihnya, dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tidak hanya itu, kamu bahkan bisa mendapatkan promosi lagi. Bukankah itu hal yang bagus?" "Benar, manajer umum Liang." Tentu saja, Zhong Chaihe menyetujuinya karena dia sangat menyukai Liang Rong. Wajah cantiknya, dan kulit mulusnya, membuat Zhong Chaihe ingin memeluknya dan melakukan lebih banyak hal padanya. "Tuan, tolong tinggalkan adik perempuanku sendiri." Liang Jun tahu bahwa adik perempuannya akan menderita jika dia menjadi wanita Zhong Chaihe. Tak hanya sekedar playboy, Zhong Chaihe juga terkenal sering menyakiti wanitanya jika berani membangkang. Karena alasan ini, Liang Jun tidak akan pernah membiarkan adik perempuannya menjadi pacar Zhong Chaihe. Jangankan kekasihnya, Liang Jun bahkan tidak akan membiarkan Zhong Chaihe berada di dekat adik perempuannya di kemudian hari karena takut terjadi sesuatu pada adiknya. Zhong Chaihe sangat marah karena Liang Jun terus berusaha mengganggunya. "Manajer umum Liang, jangan ganggu saya atau Anda akan menyesalinya. Jadi, kamu ingin menggunakan kekuatan dan statusmu sebagai bosku sekarang, ya?" Liang Jun berpikir dalam hati. Kakak laki-laki, perasaan takut muncul di hatinya. Dari ekspresi wajah Zhong Chaihe,
dia tahu bahwa Zhong Chaihe adalah orang jahat. Itu sebabnya dia terus berdiri di belakang kakak laki-lakinya dan meraih bajunya. Tuan, tolong tinggalkan kami sendiri. Liang Jun tahu hampir mustahil mengubah pikiran Zhong Chaihe, tapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Karena Liang Jun masih mengganggunya, Zhong Chaihe menyuruh dua pengawalnya yang berdiri di belakangnya sepanjang waktu, untuk mengalahkan Liang Jun. Liang Jun mencoba melawan pengawal Zhong Chaihe tetapi karena dia tidak tahu ilmu bela diri apapun, dia langsung dikalahkan, dipukuli oleh pengawal Zhong Chaihe. Zhong Chaihe memandang pengawalnya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Liang Rong. Bawa dia, mengerti, kedua pengawalnya segera melakukan apa yang diperintahkan. Tidak, Liang Rong mencoba melawan tetapi karena perbedaan kekuatan, tidak ada gunanya. Tuan, kemana kita akan membawanya? Setelah menangkap Liang Rong, salah satu pengawal bertanya. Ke vilaku, jawab Zhong Chaihe dengan gembira. Kakak, Ling Rong berteriak ketika mereka membawanya dengan paksa. Zhong Chaihe, mata Liang Jun dipenuhi amarah saat dia menatapnya. Setelah dia berhasil berdiri, dia langsung berlari mengejar mereka. Toko bintang. Tang Yaxin memarkir mobil spotnya di tempat parkir. Dengan kacamata hitam di wajahnya dan tas putih bermerek terkenal di lengan kirinya, Tang Yaxin berjalan menuju toko dengan anggun seolah-olah dia adalah anak muda dari keluarga kelas atas. Tang Yaxin sedang dalam suasana hati yang baik karena pacarnya berjanji akan memberinya rumah mewah jika dia bisa membawakan desain pakaian Xiao Tian kepadanya nanti. Kemarin, Tang Yaxin meminta Suruyan untuk mencurinya. Ia hanya berharap Suruyan berhasil mencuri desain pakaian Xiao Tian agar bisa segera diberikan kepada pacarnya. Membayangkan dia akan tinggal di rumah mewah, Tang Yaxin tidak bisa menahan senyum. Sejak kecil ia selalu bermimpi memiliki rumah mewah dan mobil bagus. Sekarang dia sudah memiliki mobil bagus, yang dia butuhkan selanjutnya adalah rumah mewah. Setelah itu, dia bisa berjalan dengan bangga setiap kali mengunjungi tempat-tempat mewah atau semacamnya. Dengan suasana hati yang baik dan senyum mempesona di wajahnya, Tang Yaxin keluar dari tempat parkir dengan gembira. Namun, senyuman itu membeku di wajahnya. Siapa kamu? Ekspresi ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia melihat tiga wanita berjalan ke arahnya. Apa yang kalian inginkan? Pergi sekarang atau aku akan memanggil penjaga keamanan untuk memukul kalian semua. Tentu saja, Tang Yaxin mencoba menakut-nakuti mereka karena mereka berada di Stars Shop. Dia hanya berharap dia berhasil menakuti mereka. Tepuk, 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 tepuk. Suara tepuk tangan menggema di seluruh tempat parkir. Tiba-tiba seorang pemuda tampan berusia sekitar 19 tahun muncul di belakang Tang Yaxin. Hal ini membuat Tang Yaxin semakin ketakutan. Namun, ketika dia tahu itu adalah Xiao Tian, perasaan takutnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tuan, Anda datang ke toko. Tang Yaxin berjalan menuju Xiao Tian. Saat ini, Tang Yaxin tidak memiliki pikiran buruk. Dia pikir Xiao Tian hanya ingin memberinya kejutan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi saat dia berada di depan Xiao Tian. Chun Hua, yang berdiri di belakang Xiao Tian, tiba-tiba meninju bagian tengah tubuhnya. Uak, Tang Yaxin berlutut. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi padanya. Kenapa Chun Hua tiba-tiba memukulnya? Dan mengapa Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Chun Hua atau melindunginya? Tapi yang paling mengejutkannya adalah Xiao Tian menatapnya dengan dingin. Ini membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Jangan bilang padaku. Ekspresi Tang Yaxin berubah menjadi ekspresi ketakutan. Dia tidak ingin mempercayainya tetapi dari ekspresinya, Tang Yaxin menduga Xiao Tian telah mengetahui segalanya. Tang Yaxin tahu bahwa dia sudah dikutuk. Namun meski begitu, dia berusaha melindungi dirinya sendiri. Tuan, apa yang Anda lakukan? Sebelum Tang Yaxin menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian menjambak rambutnya dan menariknya. Mengapa kamu memerintahkan Suruyan untuk mencuri desain pakaianku? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Ceritakan semuanya padaku sekarang. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti, tentu saja. Tang Yaxin berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tang Yaxin mengerti bahwa berbohong adalah satu-satunya pilihan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya berharap Xiao Tian akan mempercayainya. Xiao Tian menarik rambutnya lagi, menyebabkan kepalanya terangkat. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu dan berkata dengan dingin, "Jangan berbohong padaku.
Jawab aku sekarang. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Tuan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Siapa yang mencuri desain pakaian Anda? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Ketika Tang Yaxin melihat ekspresi wajah Xiao Tian, ketakutan di dalam hatinya semakin besar. Dia tidak menyangka bos yang lembut dan baik hati itu bisa menjadi orang yang menakutkan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi pria itu seperti itu. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa ya? Xiao Tian mengulurkan tangan kanannya ke arah Chun Hua. Chun Hua, berikan belatimu padaku. Chun Hua memberikan belatinya pada Xiao Tian. Ini, Tuan. Apa yang ingin dilakukan, Tuan? Tang Yaxin berkata dengan ketakutan. Dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, ditambah dengan dia memegang belati, Tang Yaxin tiba-tiba merasakan firasat buruk tentang hal itu. Aku akan bertanya, padamu sekali lagi. Xiao Tian kemudian meletakkan belati di pipi Tang Yaxin. Ceritakan semuanya padaku sekarang, atau kamu akan menyesal. Kamu masih ingin menjaga wajah cantikmu, kan? Xiao Tian tahu bahwa wanita paling menghargai wajah mereka. Dengan dia mengancam akan merusak wajah cantiknya, Xiao Tian yakin dia akan menceritakan semuanya padanya. Dan dugaannya benar karena tubuh Tang Yaxin tiba-tiba bergetar. Tang Yaxin takut Xiao Tian benar-benar merusak wajah cantiknya. Tapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia ragu dia akan memaafkannya. Hal ini membuat Tang Yaxin tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi ketika Xiao Tian menempelkan belati ke pipinya sampai darah keluar dari pipinya, dia langsung berkata, itu Zhong Chaihe. Dialah yang memintaku mencuri desain pakaianmu. Dia memaksaku melakukan semua ini. Tentu saja, Tang Yaxin menyalahkan Zhong Chaihe karena dengan ini, dia berharap Xiao Tian akan memaafkannya, atau setidaknya dia tidak akan menghukumnya dengan berat. Zhong Chaihe. Xiao Tian tidak tahu siapa Zhong Chaihe. Dia juga tidak pernah menimbulkan masalah pada Zhong Chaihe. Kenapa dia menyuruhmu mencuri desain pakaianku? Meskipun Xiao Tian sudah menebak jawabannya, tapi dia ingin memastikan tebakannya benar. Itu karena desain pakaianmu selalu populer dan bagus. Dia kehilangan banyak pelanggan karena desain pakaianmu. Itu sebabnya dia menyuruhku mencuri desain pakaianmu. Saat ini, Tang Yaxin mengatakan yang sebenarnya. Sejak perusahaan Xiao Tian dibangun, perlahan-lahan perusahaan Zhong Chaihe kehilangan pelanggan setianya karena desain pakaian Xiao Tian jauh lebih bagus daripada desain pakaiannya. Xiao Tian kemudian melepaskannya dan melihat bawahannya, potong lengannya dan buang dia jauh dari sini. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Sebelum Tang Yaxin menyelesaikan kata-katanya, bawahan Xiao Tian membawanya ke dalam mobil. Distrik Wanhui, Villa Zhong Chaihe. Zhong Chaihe menghentikan mobilnya di depan vilanya sebelum akhirnya, dua pengawalnya dan dia keluar dari mobil. Salah satu pengawal membawa Liang Rong. Saat ini, Liang Rong pingsan karena salah satu pengawalnya membuatnya pingsan. Namun, saat mereka hendak memasuki villa, tiba-tiba seorang pemuda muncul. Berhenti, kembalikan adik perempuanku padaku. Meski tubuhnya kesakitan, Liang Jun tidak mempedulikannya karena dia harus menyelamatkan adik perempuannya. Zhong Chaihe menghentikan langkahnya dan berbalik. Ketika dia melihat Liang Jun, dia melihat ke salah satu pengawalnya dan berkata, pukul dia sampai mati. Tanpa menunggu sedetik pun, salah satu pengawal itu berlari ke arah Liang Jun. Seperti sebelumnya, pengawal itu bisa dengan mudah menghajar Liang Jun. Meski pengawal itu memukulnya atau membuatnya terjatuh berkali-kali, Liang Jun selalu berdiri lagi dan lagi. Pengawal itu bahkan terkejut karenanya. Ia terkejut ketika Liang Jun selalu berhasil berdiri meski berkali-kali mengalahkan Liang Jun. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhong Chaihe sangat marah ketika pengawalnya masih belum berhasil mengalahkan Liang Jun. Cepat pukul dia, pengawal. Itu terus memukuli Liang Jun dan setelah sekitar 15 menit, Liang Jun akhirnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Namun, dia masih sadar. Matanya dipenuhi api amarah saat dia menatap Zhong Chaihe. Jika tatapan bisa membunuh, Zhong Chaihe akan mati berkali-kali. Bagus. Senyuman kepuasan muncul di wajah Zhong Chaihe saat dia tahu Liang Jun tidak tahan lagi. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di kepalanya. Dengan gagasan ini, dia mulai menyeringai. Bawa dia ke kamarku. Dimengerti, Tuan. Meskipun para pengawal tidak tahu mengapa Zhong Chaihe ingin mereka membawa Liang Jun ke kamarnya,
tapi mereka tidak menanyakannya. Saat mereka masuk ke kamar, Zhong Chaihe segera berkata, "Ikat dia ke kursi." "Dimengerti, Tuan." Para pengawal itu akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Zhong Chaihe pada Liang Jun. Meski itu adalah hal yang kejam, namun tidak satupun dari mereka yang mengatakannya. Ketika pengawal selesai mengikat Ling Jun ke kursi, senyuman jahat muncul di wajah Zhong Chaihe. "Kalian semua keluar dari kamar. Jaga kamar dan rumah. Jangan biarkan siapapun menggangguku." "Ya Pak." Semua pengawal segera pergi. "Bajingan, apa yang akan kamu lakukan pada adik perempuanku?" Liang Jun berkata dengan marah. Dia ingin membebaskan dirinya tetapi sia-sia. "Jangan berani-berani menyentuh adik perempuanku." Karena Liang Rong masih pingsan, Zhong Chaihe menepuk pipinya untuk membangunkannya. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum penuh nafsu. "Halo cantik, apakah kamu tidur nyenyak?" "Tolong." Air mata mengalir di matanya saat dia melihat Zhong Chaihe. Dia tahu bahwa dia ingin memperkosanya. "Kakak, bantu aku." "Bajingan, jangan sentuh adik perempuanku." Liang Jun berkata dengan marah. "Aku akan membunuhmu jika kamu berani menyentuh adik perempuanku." Mendengar kata-kata Liang Jun, Zhong Chaihe menoleh ke arah Liang Jun dan mencibir, "HMF. Kamu bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhmu dan ingin membunuhku. Hahaha, apakah kamu sedang bermimpi sekarang?" Liang Jun mengertakkan gigi. Dia sangat marah tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Dia mulai membenci dirinya sendiri karena tidak berguna di saat-saat penting. Kemudian Zhong Chaihe mengembalikan perhatiannya pada Liang Rong. "Cantik, mari kita bersenang-senang." Ketika Liang Rong melihat apa yang akan dilakukan Zhong Chaihe, dia segera mencoba melawan. Dia tidak ingin tubuhnya dinodai olehnya. Pada saat yang sama, Xiao Tian dan 10 bawahannya tiba di villa Zhong Chaihe. Ketika penjaga keamanan melihat Xiao Tian dan bawahannya, salah satu penjaga keamanan berkata, "Siapa kamu?" Namun, Xiao Tian tidak menjawabnya dan terus berjalan ke depan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menjawabnya. Penjaga keamanan tidak senang ketika Xiao Tian mengabaikan mereka. Semuanya segera berusaha menghentikan Xiao Tian. Namun, 7 bawahan Xiao Tian segera memblokir mereka. Saat 7 bawahan Xiao Tian bertarung melawan 10 penjaga keamanan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tahu bahwa bawahannya akan memenangkan pertarungan melawan 10 penjaga keamanan. Ketika Xiao Tian dan 3 bawahannya berada di depan pintu, dia segera menendang pintu dengan keras. Bang! Suara pintu dibuka dengan keras bergema di seluruh villa. Mendengar itu, 2 pengawal Zhong Chaihe langsung berjalan menuju ruang tamu. "Siapa yang berani membuat masalah di sini?" Xiao Tian sekali lagi mengabaikannya. Seperti Xiao Tian, Chun Hua juga mengabaikan para pengawalnya karena dia yakin bawahannya bisa menangani mereka. Ketika Xiao Tian mendengar teriakan di salah satu ruangan, Chun Hua dan dia berjalan menuju ruangan itu. Namun, salah satu pengawal tiba-tiba muncul di hadapannya. Pengawal itu tidak ingin membiarkan Xiao Tian pergi ke kamar itu karena nanti bosnya akan marah padanya. Namun pengawal tersebut gagal menghentikan Xiao Tian karena Chun Hua langsung memblokirnya. Pengawal itu tidak senang dan berlari menuju Xiao Tian. Tapi Chun Hua memblokirnya lagi. Xiao Tian menghentikan langkahnya untuk melihat mereka. Ketika dia melihat bawahannya bisa menangani pengawal itu, Xiao Tian berjalan menuju kamar lagi. Bang! Xiao Tian menendang pintu. "Siapa ini?" Zhong Chaihe terkejut setelah mendengar suara pintu dibuka dengan kasar oleh seseorang. "Apakah kamu Zhong Chaihe?" Xiao Tian memandang Zhong Chaihe dan berkata dengan dingin. "Xiao Tian." Mata Zhong Chaihe membelalak saat melihat Xiao Tian di depannya. Awalnya, dia tidak tahu kenapa Xiao Tian datang ke villanya, tapi setelah mengingat semuanya, dia akhirnya tahu alasannya. "Pengawal!" Zhong Chaihe segera berteriak keras, berharap pengawalnya datang dan memukuli Xiao Tian. Saat ini, Liang Jun dan Liang Rong sedang melihat Xiao Tian. Mereka tidak tahu kenapa Xiao Tian tiba-tiba muncul di villa Zhong Chaihe. Tapi yang mereka yakini adalah Xiao Tian datang dengan niat buruk. Mereka mengetahuinya karena ekspresi Xiao Tian memberitahu mereka bahwa Xiao Tian sangat ingin menyiksa Zhong Chaihe. Meskipun Xiao Tian datang dengan alasannya sendiri, tapi Liang Jun dan Liang Rong senang. Dengan adanya Xiao Tian di villa Zhong Chaihe, ada harapan bagi mereka untuk membebaskan diri dan membalas dendam pada Zhong Chaihe. Karena pengawalnya masih belum datang, Zhong Chaihe berteriak lebih keras, "Pengawal, kemarilah."
Ada penyusup. Namun, sebelum Zhong Chaihe menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian menendang wajahnya, menyebabkan dia jatuh ke lantai. Melihat hal tersebut, Liang Rong segera berlari menuju kakak laki-lakinya dan melepaskan ikatan tali yang mengikat tubuhnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Karena Liang Jun sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, ia langsung menendang wajah Zhong Chaihe saat Zhong Chaihe hendak berdiri. Setelah itu, Liang Jun duduk di dada Zhong Chaihe dan terus memukul wajah Zhong Chaihe. Meskipun wajah Zhong Chaihe membiru dan darah menetes dari sudut mulutnya, Liang Jun tidak berhenti memukulnya. Xiao Tian membiarkan Liang Jun melakukan apapun yang dia inginkan karena Xiao Tian tahu bahwa Liang Jun sangat membenci Zhong Chaihe karena mencoba memperkosa adik perempuannya. Tetapi ketika Xiao Tian menyadari bahwa Zhong Chaihe tidak tahan lagi dan hampir pingsan, dia segera berkata, "Hentikan. Aku masih ada hubungannya dengan bajingan ini." Liang Jun segera menghentikan aktivitasnya. Meski ia masih ingin memukul Zhong Chaihe hingga Cao Chaihe pingsan, namun ia memutuskan untuk berhenti saat Xiao Tian menyuruhnya. Liang Jun tahu bahwa Xiao Tian juga punya urusan dengan Zhong Chaihe. Dan jika bukan karena Xiao Tian, mereka tidak akan bisa membebaskan diri dan mengalahkan Zhong Chaihe. Itu sebabnya dia segera berhenti ketika Xiao Tian menyuruhnya. Setelah Liang Jun berdiri, Xiao Tian menjambak rambut Zhong Chaihe dan menariknya. "Katakan padaku, mengapa kamu memerintahkan karyawanku untuk mencuri desain pakaianku?" "Aku tidak mencuri desain pakaianmu." Tentu saja, Zhong Chaihe tidak mau mengakuinya. "Saya merancangnya sendiri. Jangan berbohong padaku." Xiao Tian memukul wajah Zhong Chaihe dengan keras, menyebabkan dia meludahkan darah dari mulutnya. "Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mencuri." Sekarang Liang Jun dan Liang Rong mengerti mengapa Xiao Tian tiba-tiba menimbulkan masalah di villa Zhong Chaihe. Itu karena Zhong Chaihe mencuri desain pakaian Xiao Tian. Pantas saja perusahaan tiba-tiba mendapat untung besar dalam beberapa hari terakhir. Jadi, inilah alasannya. Liang Jun merenung. Liang Jun tidak menyangka bosnya akan mencuri desain pakaian Xiao Tian. Awalnya, dia mengira karyawan dari departemen desainerlah yang mendesainnya, tapi dia salah. "Karena kamu telah mencuri desain pakaianku, kamu harus memberikan semua uangmu." Tentu saja, Xiao Tian akan mengambil uang Zhong Chaihe sebelum memberinya pelajaran lagi. Ketika dia tahu Xiao Tian ingin mengambil semua uangnya, Zhong Chaihe segera berkata, "Mimpilah. Aku tidak akan memberimu." Namun, sebelum Zhong Chaihe menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian memukul wajah Zhong Chaihe lagi. "Ini adalah uangku, jadi kamu harus mengembalikannya padaku." "Apa? Uangmu? Ini uangku." Zhong Chaihe merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dia tidak menyangka Xiao Tian berani mengatakan bahwa itu adalah uang Xiao Tian. Memang, benar dia meminta Tang Yaxin untuk mencuri desain pakaian Xiao Tian, tapi dia menggunakan uangnya untuk memproduksinya, jadi itu adalah uangnya. "Tuan Xiao Tian, jika bajingan ini tidak mau memberikan uangnya kepada Anda, saya dapat membantu Anda mengambil alih perusahaannya." Liang Jun berkata tiba-tiba. Liang Jun sangat membenci Zhong Chaihe karena Zhong Chaihe mencoba memperkosa adik perempuannya tadi. Untuk alasan ini, dia akan memberi pelajaran pada Zhong Chaihe dengan memberikan perusahaan Zhong Chaihe kepada Xiao Tian. Dia adalah seorang manajer umum dengan banyak koneksi di perusahaan sehingga tidak akan terlalu sulit baginya untuk memberikan perusahaan Zhong Chaihe kepada Xiao Tian. Xiao Tian memandang Liang Jun dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Liang Jun, seorang manajer umum di perusahaan bajingan ini." Liang Jun kemudian menyentuh bahu adik perempuannya. "Dia adalah adik perempuanku, Liang Rong." Manajer umum. Manajer umum adalah posisi tinggi. Xiao Tian tidak menyangka bahwa Zhong Chaihe akan mencoba memperkosa adik perempuan manajer umumnya. Kemudian Xiao Tian mulai menyeringai. "Katakan padaku bagaimana melakukannya. Saya mempunyai banyak koneksi di perusahaan." Tidak hanya itu, 3 hari yang lalu saya mengetahui semua hal buruk yang telah dia lakukan. Kami bisa mengungkapkan semuanya di internet dan ketika reputasi perusahaan turun dan semua pemegang saham utama menjual sahamnya. Mata Liang Jun bersinar dengan ketajaman yang menakutkan dan mengepalkan jari-jarinya. "Kami akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda telah membeli perusahaannya. Dengan ini, reputasi perusahaan akan bersih kembali. Bagaimana jika pemegang saham utama masih ingin berinvestasi?" Xiao Tian bertanya, "Saya akan membuat mereka menjual sahamnya."
Liang Jun yakin dia bisa melakukan itu karena dia memiliki banyak koneksi di perusahaan dan statusnya di perusahaan juga tinggi. Dengan ini, perusahaannya akan menjadi milikmu. Liang Jun, kamu bajingan. Beraninya kamu mengkhianatiku. Zhong Chaihe berteriak dengan marah. Aku bosmu dan kamu ingin mengkhianatiku. Bos, hahaha. Liang Jun tertawa keras, ketika kamu mencoba memperkosa adik perempuanku. Apakah kamu berpikir bahwa aku adalah manajer umum di perusahaanmu? Aku tidak akan melakukan hal seperti ini jika kamu tidak mencoba memerkosa adik kecilku. Baiklah, aku serahkan padamu, karena ide Liang Jun tidak buruk dan Xiao Tian tidak perlu melakukan apapun, dia menyetujuinya. Tapi, jangan berani-berani berbohong padaku karena kamu akan menyesal. Jangan khawatir, beri aku waktu beberapa hari, dan aku akan memberikan perusahaannya kepadamu. Liang Jun tidak berniat berbohong kepada Xiao Tian karena jika bukan karena Xiao Tian, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Baginya, Xiao Tian adalah penyelamatnya. Karena Xiao Tian, tidak terjadi apa-apa pada adik perempuannya. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada adik perempuannya jika Xiao Tian tidak tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jika kamu bisa memberiku perusahaannya dalam waktu singkat, aku akan memberimu pekerjaan yang lebih baik nanti. Xiao Tian membutuhkan orang yang cakap dan mampu mengurus perusahaannya yang lain agar dia berusaha merekrut Liang Jun. Liang Jun bekerja sebagai manajer umum di perusahaan Zhong Chaihe sehingga Xiao Tian percaya bahwa Liang Jun adalah orang yang cakap. Terima kasih, meskipun Liang Jun tidak tahu posisi apa yang akan diberikan Xiao Tian padanya nanti, dia tidak mempedulikannya untuk saat ini karena yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana cara mengalahkan Zhong Chaihe. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkan Liang Jun, dia segera duduk di tepi tempat tidur dan berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Sekarang, tanpa menunggu sedetik pun, Liang Jun mulai memukul Zhong Chaihe lagi. Meski darah terus menetes dari sudut mulut Zhong Chaihe, Liang Jun tidak berhenti memukulnya. Seolah-olah dia ingin membunuh Zhong Chaihe. Saat dia memukul Zhong Chaihe, senyuman menakutkan muncul di wajah Liang Jun. Kali ini, Xiao Tian tidak menghentikannya. Xiao Tian bahkan tidak peduli jika Liang Jun ingin membunuh Zhong Chaihe. Dia terus memandangi mereka tanpa ekspresi. Tidak lama setelah itu, Chun Hua dan yang lainnya memasuki ruangan. Tuan, kami telah melumpuhkan mereka. Bagus, Xiao Tian menjawab tanpa melihat bawahannya. Saat Chun Hua dan yang lainnya melihat apa yang dilakukan Liang Jun terhadap Zhong Chaihe, mereka terkejut. Mereka mengira bos merekalah yang akan mengalahkan Zhong Chaihe, tapi mereka salah. Mereka ingin bertanya pada Xiao Tian apa yang terjadi tetapi ketika mereka melihat kondisi Liang Rong, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi pada mereka. Chun Hua dan yang lainnya mengertakkan gigi. Dengan melihat pakaian Ling Rong yang robek, mereka tahu bahwa Zhong Chaihe mencoba memperkosanya sebelumnya. Hal ini membuat mereka geram dan ingin mengalahkan Zhong Chaihe juga. Meski tergabung dalam geng, namun salah satu motto mereka adalah melindungi perempuan. Itulah mengapa mereka sangat ingin mengalahkan Zhong Chaihe. Saat Liang Rong mengira kakak laki-lakinya bisa membunuh Zhong Chaihe jika terus memukul Zhong Chaihe, dia langsung meraih tangan kakaknya. Kakak, hentikan. Kamu akan dikirim ke penjara jika membunuhnya. Liang Jun segera menghentikan aktivitasnya. Sebelumnya, dia kehilangan kendali saat mengingat apa yang coba dilakukan Zhong Chaihe terhadap adik perempuannya. Jadi dia terus memukul Zhong Chaihe. Xiao Tian memandang bawahannya dan berkata, ayo pergi.